Halo semuanya, aku Tata dari kelas 8A. Dan aku Gwen dari kelas 7B. Jadi hari ini kita mau cerita-cerita nih tentang Kita ikut proses demokrasi di di SMP Kristen 2 Salatiga. Jadi di P5 kita itu belajar tentang demokrasi secara umum dulu. Jadi di demokrasi di Indonesia. Nah, setelah itu kita bisa melihat proses demokrasi di SMP Kristen 2. Dan kami belajar proses demokrasi dari kepengurusan OSIS yang lalu. Dan akhirnya kami memberanikan diri untuk berpartisipasi dalam rekrutmen OSIS. Dan akhirnya kami memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS dan Ketua OSIS. Nah, jadi sekarang kami mau cerita tentang masa demokrasi yang kemarin. Nah, jadi awalnya kita mulai dengan diskusi berdua dulu ya. Ya, kita dan itu diskusi tuh berdua. melewati masa-masa yang pastinya nggak mudah dengan berbagai perbedaan pendapat yang ada betul. dari kita. Terus Itu juga bahas bahkan sampai- dari sebelum kita memberanikan diri untuk mencalonkan. Ya, Jadi dari situ tuh udah jauh-jauh hari kita Yap. diskusi berdua gitu. ya. Terus akhirnya kita memberanikan diri. Lalu Sempat kayak ada rasa tegang-tegang terus Iya. kayak bingung nih nanti Bingung. gimana gitu. dan salah satu hal yang sangat tidak terduga Iya. itu debat kemarin. Ya, jadi kita bener-bener kayak nggak ada kepikiran Gak ada kalau kepikiran ternyata sama debat. sekali. Iya. Jadi siapa juga yang bakal Iya. kepikiran ya debat di Kita juga masih SMP Oh. gitu kan. Dan sampai Hamin satu debat, Ya, kita baru malam-malam itu iya kita mikir kita malam-malam terus kira-kira ada apa aja berdiskusi. gitu. Ya, dan ya itu semua melalui proses yang sangat Dan panjang, itu luar biasa sekali pengalaman yang berharga dan Iya, berharga. menarik sekali. Jadi kalau ngomongin persiapannya banyak banget. ya. Pertama-tama pasti kita nyiapin diri dulu Iya, buat mental juga mencalonkan. pasti. Iya, terus pastinya restu dari kedua orang tua. Terus Kita juga siap meluangkan waktu kita untuk iya, untuk kegiatan berdiskusi visi misi. Terus kita juga sempat bikin video Iya, buat bikin video kampanye, bikin poster, terus gagasan-gagasan yang buat debat. Kita persiapin itu semua dengan sebaik mungkin. Tuh. Gitu. Jadi pesan kita buat teman-teman, Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru karena kita juga bisa menambah pengalaman serta juga kita tuh bukan mulai dari menang kalahnya, tapi dari prosesnya ya. Jadi dari proses awal kita nyiapin sampai hari H sebenarnya tuh yang jadi titik emasnya itu pas prosesnya itu. Jadi Iya. dari prosesnya sebenarnya kalian bisa belajar banyak banget. guru terbaik dari semua itu adalah pengalaman. Jadi jangan pernah takut untuk menang atau kalah karena itu Betul. hal yang wajar dalam kompetisi. Yes, dan kegagalan itu awal dari keberhasilan. Dadah. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Alelia Glory Florencia. Dan saya Merlinda Puspita Dewi Setiawan. Hari ini kami akan menceritakan proses-proses yang telah kami jalani. Nah, jadi pertama-pertama itu kita kan ada P5 nih ya. P5 ini bahasnya apa coba? Demokrasi. Nah, itu ada suatu bagian ya Kayak- yang kasih kita tugas tentang buat visi misi kan. Iya, benar-benar menjelaskan gimana sih kalau misalnya kalian sekelompok menjadi ketua atau anggota serta menjadi wakil ketua OSIS. Nah, dengan P5 kita bisa mengambil beberapa pelajaran untuk proses kedepannya. Yaitu pertama kan kami itu mendaftarkan menjadi anggota OSIS. Lalu kami merasa sebenarnya bingung apakah kami bisa masuk atau tidak. Tapi setelahnya beberapa wawancara kita ditawarkan oleh guru-guru, gimana kalian, kami nggak maksa gitu ya, mau nggak jadi ketua atau jadi wakil ketua OSIS gitu. Nah ya, nanti kita berdua jadi ketua dan wakil ketua atau ada pasangan lain gitu. Nah, terus boleh katanya kalau kita bisa jadi pasangan ya. Iya, benar-benar. Nah, udah gitu kita dikasih kesempatan untuk berpikir. Dan ya kita setuju aja ya karena untuk pengalaman gitu. Dan kalau misalnya tidak terima itu kan kita juga masih masuk OSIS ya. Jadi ya itu sebabnya kami terima tawarannya. Ya sebenarnya pertama-tama tuh menurut saya ya Mimi tuh masih ragu gitu, mau terima tapi takut nanti gimana. Akhirnya saya mencoba untuk
ngomong sama Mei, ayo yuk kita coba biar ada pengalaman baru. Lalu siapa aja deh kalau misalnya beneran bisa dan beneran masuk gitu dan bisa mencalonkan diri, itu luar biasa banget buat pengalaman kita. Jadi habis itu kita langsung nyusun visi misi nih. Nah visi misinya ini kita tuh nyusunnya tuh agak lama karena kita tuh kadang terlalu panjang, terus kadang juga terlalu ngikut sama visi misi sekolah. Jadi kami tuh ganti berkali-kali ya. Iya, sama tentang tata bahasanya ya. Tata bahasanya tuh yang mempengaruhi gitu. Jadi pas Glory itu lagi nyusun, nanti saya yang koreksi, saya yang revisi gitu. Misalnya kayak ada kata-kata yang kurang cocok pantas kalau misalnya digabungin gitu. Jadi saya langsung ngomong ke Glory. Terus kalau misalnya ada yang salah lagi, itu nanti saya langsung ngomong lagi. Terus juga ternyata waktu kita lihat itu ya di saat hari Senin kita menyusun, kita tuh juga berpikir ini siapa yang mau jadi ketua dan siapa yang jadi wakil ketua, karena ragu nih, waduh saya pengen jadi wakil ketuanya nih, mencalonkan, tapi Meme saya nggak mau jadi ketua. Akhirnya saya merasa daripada kita ribut sana sini cuman karena hal ini, mending kita memberanikan diri, ingin jadi ketua dan jadi wakil ketua, mencalonkan gitu. Itu aja aku juga ngide kita batu gunting kertas dulu 3 kali ya, 3 ronde ya. 3 ronde karena saking bingungnya ini. Bener ya, itulah. Lalu juga di saat kita tanya ke orang tua, Mah boleh nggak kalau misalnya aku nyalon jadi ketua sama Meme gitu. Ternyata dibolehin dan emang diberi banyak saran untuk kalian itu harus bisa berani, pede aja pas nanti kalian menjelaskan di saat prosesnya gimana, apapun yang terjadi, menang kalah selalu dilaksanakan. Iya, dan pas hari sebelum debat ya, saya tuh kan lihat dari yang soal yang fotonya dikirim sama Mr. Chris. Nah itu saya pas lihat kayak wah, ternyata ada pertanyaan seperti ini. Nah saya langsung mikir tuh kayak, nah ini kita cara jawabnya bagaimana gitu. Habis itu ketika saya udah dapat sedikit, nah saya langsung ngomong ke Glory. Ya saya juga kita saling gitu ya, memberikan jawaban-jawaban masing-masing, pemikiran apa yang bisa kami ambil untuk project-project atau program untuk kedepannya, untuk OSIS. Dan agak malaman juga kita menghabiskan waktu untuk membahas tersebut sampai Mimi ngantuk, saya juga ngantuk. Jadi itulah proses kami. Lalu pada debat. Kami ngerasa waduh, bisa gimana nanti kalau misalnya dilihat oleh teman-teman, lalu juga kakak kelas, wah ini pasti kayaknya ada yang ngomong sini, tapi kita berusaha untuk berdoa bersama, kita pasti bisa, kita bisa menjalani bersama, dan itulah yang terjadi sampai orasi kedepannya. Jadi saya tuh memang dulu itu kan saya jarang ya ngomong di depan umum gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya ngomong teman-teman sekelas itu saya bisa, tapi kalau misalnya sekolah tuh ya saya memang udah gugup duluan pas itu. Jadi kadang ada kata-kata yang saya nggak bisa keluarin, padahal pas sehari sebelum perencanaan tuh kita tuh udah mateng banget. Ya benar. Pada hari ini saya akan mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan yang telah teman-teman berikan kepada kami pada proses-proses dan juga pada guru-guru yang telah membimbing kami. Dan sampai saat ini setelah tahu ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih, kami mengucap syukur sekali. Ya, kami juga mengucapkan selamat kepada yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Benar sekali. Apapun yang terjadi, lakukanlah semaksimal mungkin dan lakukan dengan terbaik, bukan menjadi yang terbaik. Lalu dengan kayak pengalaman kita itu, dengan banyaknya pengalaman, kita bisa jadi versi terbaik diri kita sendiri. Jadinya kalian nggak usah takut sama kegagalan, nggak usah. Dan sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.